Secara ilmiah, tubuh manusia tidak bisa menembus tembok atau dinding karena melanggar hukum fisika. Tapi bagaimana jika ada orang yang benar-benar bisa menembus tembok, dan hal itu disaksikan oleh orang lain, bahkan terekam kamera CCTV? Ini adalah kisah aneh dan misterius, yang menunjukkan bahwa di dunia ini ada hal-hal yang memang sulit dipahami dan dinalar logika. Selamat menyelami dunia misteri. Aswin bekerja sebagai penjaga minimarket yang buka selama 24 jam. Minimarket itu ada di dekat pabrik yang beroperasi selama 24 jam, juga dekat dengan terminal bus. Jadi keberadaan minimarket itu secara khusus menyasar para karyawan pabrik dan orang-orang dari terminal yang bisa jadi membutuhkan aneka barang sewaktu-waktu, serta masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik. Karena buka 24 jam, minimarket itu memberlakukan shift untuk para pekerjanya, yang terbagi dalam 3 shift. Shift pertama dimulai pukul 7 pagi sampai pukul 3 sore, shift kedua dimulai pukul 3 sore sampai 11 malam, dan shift ketiga dimulai pada pukul 11 malam sampai 7 pagi. Aswin adalah salah satu pekerja di minimarket itu, dan ia dapat shift 3, dari pukul 11 malam sampai 7 pagi. Selain Aswin, 2 pekerja di minimarket itu adalah Dono dan Bagas. Biasanya, saat Aswin memulai jam kerjanya di minimarket pada pukul 11 malam, ia menggantikan Dono yang dapat shift kedua. Biasanya pula mereka mengobrol sebentar, membahas hal-hal tertentu terkait minimarket, lalu Dono pamit meninggalkan Aswin. Setelah itu, Aswin pun menjaga minimarket sampai keesokan pagi, hingga Bagas datang untuk menggantikannya. Sambil menjaga minimarket dan menunggu pembeli, Aswin biasanya menikmati waktu sendirian dengan bermain game di ponselnya. Waktu itu zaman ponsel Nokia sedang tren, dan Aswin suka main game Snake di ponsel Nokia miliknya. Ketika ada pembeli datang, Aswin akan menghentikan aktivitasnya, lalu memperhatikan si pembeli diam-diam. Bagaimanapun, Aswin harus memastikan pembeli yang datang tidak mengutil barang, karena itu akan merugikan pihak minimarket, dan kerugian itu harus ditanggung oleh penjaga yang bertugas. Minimarket itu dilengkapi CCTV yang merekam aktivitas di sana selama 24 jam. Meski begitu, Aswin merasa tetap perlu mengawasi setiap pembeli, sebagai upaya antisipasi. Karena dulu pernah ada seorang perempuan datang ke minimarket untuk membeli sesuatu, tapi ternyata diam-diam juga mengutil. Aswin tidak menyadari, dan hal itu baru ketahuan setelah adanya perhitungan barang yang tidak sesuai dengan uang yang masuk. Saat dicek di CCTV, ternyata perempuan itu mencuri beberapa barang yang ia masukkan ke dalam saku-saku bajunya. Karena hal itu, Aswin harus mengganti kerugian tersebut. Peristiwa itu lalu membuat Aswin jadi protektif dan berusaha mengawasi orang-orang yang datang, agar ia tidak sampai mengganti kerugian minimarket gara-gara ada pembeli yang mengutil. Sebagai penjaga minimarket di jam tengah malam, ada banyak kisah menarik yang pernah dialami Aswin. Dari pembeli yang lagi mabuk, beberapa wanita yang baru pulang dugem, sampai pria tua yang minta izin diperbolehkan tidur di minimarket karena kelelahan tapi tidak punya uang untuk menginap di hotel atau penginapan. Di antara kisah atau peristiwa menarik itu, yang paling aneh adalah kisah tentang seorang pria yang dapat menembus tembok. Kisah itu dimulai sekitar pukul 1 dini hari. Waktu itu minimarket sepi, tidak ada pembeli, lalu seorang pria masuk. Pria itu mungkin sebaya dengan Aswin, antara 28 sampai 30 tahun. Pria misterius itu membeli beberapa makanan dan minuman kemasan, lalu membawanya ke meja Aswin untuk membayar. Setelah membayar dan menerima kantong belanjaannya, pria itu bertanya pada Aswin, di mana letak Jalan Suryadinata. Pria itu menjelaskan bahwa dia baru turun dari bus di terminal, dan masih asing dengan kota ini. Ia perlu ke Jalan Suryadinata untuk menemui familinya. Aswin tahu di mana lokasi yang dicari pria itu, dan ia pun menjelaskan jalan atau rute mana yang perlu dilewati pria tersebut. Namun penjelasan Aswin sepertinya membuat pria itu bingung.
Sebenarnya, jalan Suryadinata tepat ada di belakang minimarket, tapi tidak ada jalan pintas menuju ke jalan tersebut. Untuk sampai ke jalan Suryadinata, harus memutar terlebih dulu lewat beberapa jalan lain, untuk kemudian sampai di jalan Suryadinata. Pria itu akhirnya paham penjelasan Aswin, bahwa lokasi yang dicarinya tepat ada di belakang minimarket tempatnya berada, namun tidak ada jalan pintas menuju ke sana. Pria itu pun mengangguk, lalu melangkah menuju ke deretan rak barang di dinding belakang minimarket sambil membawa tas belanjaannya. Semula, Aswin mengira pria itu ingin menambah belanja dengan barang-barang yang ada di rak itu. Tapi ternyata bukan itu yang terjadi. Sesampai di depan rak-rak yang ada di dinding belakang minimarket, pria itu terus melangkah, menembus rak di sana, lalu menembus dinding di belakang rak. Aswin ternganga dan mengucak-ucak matanya, memastikan pandangannya. Tapi pria itu benar-benar telah lenyap dari hadapannya. Selama sesaat, Aswin merasa kebingungan sekaligus takut. Ia antara percaya dan tidak percaya dengan apa yang barusan dilihatnya. Pria itu menembus rak, lalu menembus dinding, dan lenyap begitu saja. Apakah itu benar terjadi atau Aswin sedang berhalusinasi? Dengan jantung berdebar-debar, Aswin lalu melangkah ke ruang CCTV untuk memastikan apa yang baru saja terjadi. Di ruang CCTV, Aswin memutar rekaman ke beberapa menit sebelumnya, sampai pada detik ketika pria misterius tadi memasuki minimarket. Berdasarkan rekaman CCTV, pria itu masuk ke minimarket pada pukul 1:12. Pria itu lalu berdiri di depan rak, memilih beberapa makanan dan minuman kemasan, terus membawanya ke meja Aswin untuk membayar. Setelah itu, seperti yang juga diingat Aswin, pria itu menanyakan sesuatu kepadanya, yaitu lokasi Jalan Suryadinata. Rekaman CCTV memperlihatkan mereka tampak bercakap-cakap, sampai akhirnya pria itu paham di mana lokasi yang ia cari. Lalu pria itu melangkah ke arah deretan rak di tembok belakang minimarket, kemudian menembus rak di hadapannya, juga menembus dinding di belakang rak. Detik berikutnya, pria itu lenyap begitu saja. Aswin kembali memutar rekaman CCTV dan mendapati hasil rekaman yang sama. Jadi ia tidak berhalusinasi, dan peristiwa aneh itu benar-benar terjadi. Ia benar-benar telah menyaksikan seorang pria misterius menembus dinding belakang minimarket. Malam itu, Aswin merasa pikirannya melayang-layang. Ia memang pernah mendengar ada orang-orang yang memiliki kemampuan tak masuk akal, seperti menghilang, menembus tembok, atau berpindah tempat dalam waktu sekejap. Tapi selama ini ia mengira semua itu cuma fiksi, dan bahwa kemampuan-kemampuan semacam itu hanya ada dalam imajinasi. Tapi sekarang ia menyaksikannya sendiri. Seorang pria entah siapa berjalan menembus tembok, dan Aswin benar-benar menyaksikannya. Bahkan peristiwa itu terekam CCTV. Belakangan, karena sangat penasaran, Aswin berusaha mencari tahu bagaimana cara pria itu melakukan keajaiban tadi. Ia ingin tahu bagaimana cara seseorang bisa menembus tembok begitu saja. Maka Aswin pun lalu menemui seseorang yang dikenal sebagai orang pintar, dan menjelaskan peristiwa aneh yang disaksikannya. Mendengar penuturan Aswin, orang pintar itu mengatakan bahwa kemungkinan yang terjadi adalah pria misterius tadi menggunakan kekuatan jin. Jadi, menurut orang pintar tersebut, pria tadi memelihara jin yang terus mengikutinya, tapi tidak terlihat. Kekuatan jin itulah yang memungkinkan pria tersebut dapat menembus tembok. Jin punya kemampuan yang tidak dimiliki manusia, kata si orang pintar. Di antara kemampuan jin adalah tidak terlihat oleh mata manusia, dan dapat menembus dinding. Jika manusia memelihara jin, ia dapat memanfaatkan kemampuan jin peliharaannya untuk melakukan hal-hal aneh, yang salah satunya dapat menembus tembok. Aswin manggut-manggut mendengar penuturan itu. Meski penjelasan itu tidak sepenuhnya membuat ia puas, namun Aswin merasa itu penjelasan yang paling mendekati kemungkinan. Manusia memang tidak bisa menembus tembok, tapi jin bisa. Jika manusia bekerja sama dengan jin,
Terbuka kemungkinan bagi manusia untuk menembus tembok dengan menggunakan kekuatan dari jin. Sejak peristiwa itu, Aswin kadang berharap bisa bertemu kembali dengan pria misterius yang dapat menembus tembok di minimarketnya, biar dia bisa bertanya langsung pada pria tersebut. Namun pria itu tidak pernah muncul lagi. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.